Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Iya. Ada yang sakit? Sakit hati. Nggak ada. Sehat semua, waras semua. Alhamdulillah. Ya, nggak ada yang galau gitu ya? Ada. Kenapa? Siapa yang galau? Andri, kenapa galaunya? Tersakiti gara-gara cinta? Gara-gara wanita? Ya, apalah arti sebuah cinta? Harus dinetralisir ya. Kalau perasaan-perasaan kalian sedang galau, sedang kacau, ya banyak-banyak berzikir. Ya, jadi harus banyak zikir. Kenapa? Karena zikir itu menenangkan hati. Zikir itu jadi mengingat Allah. Di sini muslim semua ya? Masya Allah. Insya Allah, ya muslim dan muslimah. Ya seketika kalian harus menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Kalau sedang galau, itu jangan dilampiaskan ke hal-hal yang negatif ya. Harus ke hal-hal yang positif. Tidur, Pak. Tidur mendingan. Kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh KM-nya. Silahkan Tina, pimpin doa dulu biar kita mendapatkan keberkahan dalam pembelajaran ini. Duduk rapi. Siap. Sebelum belajar alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Komaya. Kenapa Komaya? Sakit, Bapak. Sakit. Udah ngirim surat Tadi yang bantu udah. izin ke wali kelas. Dah. Oke. Oke, sebelum belajar kita periksa kerapian pakaian. Silakan diperiksa pakaiannya berdiri. Diperiksa kerapihannya, kerudungnya, bajunya, warpaknya, sabuknya takut ada yang kendor gitu kan. Kancingnya oke dirapikan. Kemudian silakan cari sampah-sampah di sekitar, di meja, di kolong, dibersihkan. Ya, silakan. Ya, kalau ada bersihkan, kalau nggak ada, oke silakan duduk kembali ya. Oke, demi kenyamanan kalian belajar, jadinya baju harus rapi, pakaian harus rapi, kelas harus bersih ya, biar nyaman. Oke, hari ini kita bakal belajar materi instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan remote server. Nah, nanti kita bahas apa sih yang disebut dengan remote server gitu ya. Tujuan pembelajarannya adalah memahami tentang instalasi, konfigurasi, dan pengujian layanan remote server dengan model pembelajaran project based learning atau pembelajaran berbasis project. Nah, nanti kalian bakal saya kasih project, tugas ya, penugasannya berbasis project. Konsepnya ya, jadi materi remote server ini ada 3 tahapan yang bakal kalian lakukan, yang bakal kalian kerjakan. Pertama, kalian menginstal, kemudian mengkonfigurasi, terakhir kalian menguji. Tentunya setelah kalian mengerjakan semua ini, bakal ada tugas presentasi per kelompok. Seperti itu. Instalasi, ada instalasi sistem operasi jaringan. Nah, kemarin sudah kalian lakukan ya. Kemudian Debian ya, Linux Debian. Yang pertama udah kalian install, yang kedua harusnya ada klien Windows 7. Nah, kemudian konfigurasi itu nanti kalian bakal mengerjakan konfigurasi IP address dan konfigurasi SSH untuk remote aksesnya ya. Tentunya konfigurasinya di server dan di klien. Servernya apa? Linux Debian. Kliennya? Windows 7. Oke, udah sedikit paham ya. Terus terakhir kalian mengadakan pengujian. Setelah diinstal, dikonfigurasi, diujikan ya dengan hasil konfigurasinya seperti apa hasilnya. Ya, kemudian ini yang paling tingkat tertinggi levelnya. Setelah kalian install, konfigurasi, menguji, kalian pun bisa mengatasi permasalahan atau problem ketika pas proses instalasi atau konfigurasi ada kesalahan nih.
Nah, kalian bisa memperbaiki. Itu yang paling tersulit, itu yang paling level tertingginya. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan hanya bisa nginstal doang nih, udah nginstal bisa konfigurasi, menguji, tapi ketika ada kesalahan kalian nggak bisa mengatasi itu. Nah, bukan seperti itu yang kita harapkan. Tapi setelah menginstal, mengkonfigurasi, menguji, tapi ketika ada kesalahan pun kalian sudah bisa mengatasinya. Paham? Oke. Nah, ini adalah materi lanjutan dari pelajaran sebelumnya ataupun materi sebelumnya, yaitu instalasi sistem operasi jaringan. Sebelumnya kalian sudah menginstal tuh ya Linux Debian-nya. Nah, seperti itu. Oke, sebelum belajar kita biar semangat dulu belajarnya. Oke, saya kasih motivasi aja. Kalau saya sebut SMK bisa? SMK? Hebat. SMK Nasred? Luar biasa. Oke, siap mulai ya. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Nasred? Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sih. Oke, biar nggak ngantuk ya. Oke, kemudian ini kita sedikit bahas. Apa sih yang disebut remote server atau remote access? Ayo, siapa? Boleh berdiri. Nggak apa-apa sambil dibaca. Apa? Remote server merupakan suatu server yang bisa diakses Mm-hmm. oleh pengguna untuk berbagai proses, Oke. seperti memproses data, menjalankan aplikasi, dan menyimpan file tanpa harus berada di lokasi fisik. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan. Lupa namanya siapa? Mutia. Bagus Mutia. Ya seperti itu ya. Konsep dasarnya remote server atau kata lainnya remote access. Ya, jadi bahasa lain dari remote server adalah remote access. Seperti itu ya. Nah, ini sedikit kita bahas. Remote access adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengakses komputer dari jarak jauh. Contoh remote TV ya. Nah, jadi konsepnya tuh udah mulai kalian pahamin tuh. Remote AC, tadi kan tuh AC pakai remote ya. Jadi intinya remote aja, meremote dari jarak jauh. Cuman ini berhubungan dengan komputer. Nah, jadi dalam satu jaringan kita bisa meremote sebuah alat, entah PC, laptop dan sebagainya. Seperti itu konsepnya ya. Jadi remote access juga bisa dilakukan dengan menggunakan jaringan LAN, jaringan WAN ataupun menggunakan VPN. Tahu VPN apa? Virtual Private Network. Iya, VPN itu jadi kayak apa ya? Jaringannya private gitu ya. Biasanya kalau pakai jaringan-jaringan luar negeri pakai VPN tuh. Ya, yang sulit diakses menggunakan VPN. Nah, itu mah ilmunya lebih tinggi lagi kayak hacker, hacking kayak gitu ya. Gitu ya. Oke, dengan jaringan secara tidak langsung kita dapat mengakses sistem jarak jauh. Nih, waktu kecil pernah gak main-mainan kaleng pakai pakai kabel, bukan kabel apa? Benang. Ya kayak gini seolah-olah kalian tuh kayak ngomong kedengeran itu. Nah, itu sebetulnya konsepnya seperti itu. Jadi jarak jauh gitu kan. Nah, itu handphone, smartphone konsepnya kayak gitu. Jadi mengakses dari jarak jauh. Yaitu secara konsep secara global ya, secara umum. Nah, gitu ya. Nah, ini cukup membuka komputer atau laptop dari jarak jauh atau dari rumah. Kita bisa mengerjakan pekerjaan di kantor. Nah, ini hebatnya ya, kelebihannya dari remote access. Ya, jadi misalkan ada kerjaan di kantor nih, bos nelpon, kita lagi piknik atau lagi healing gitu kan. Pak Romi, ada tugas, tolong kerjakan ini. Waduh, ini servernya di kantor gitu kan. Sedangkan saya hanya bawa laptop di rumah, sedangkan kerjanya di kantor. Jadi pekerjaan di kantor kita bisa kerjakan dari jarak jauh. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi remote access otomatis akan meningkatkan produktivitas sebuah pegawai ya atau karyawan di dalam suatu perusahaan ya. Jadi bisa berkolaborasi dengan pegawai yang lain dari jarak jauh. Seperti itulah kurang lebih ya, bisa berinteraksi, berkolaborasi dari jarak kejauhan. Nah, ini ada video pembelajaran tentang remote access. Untuk prakteknya saya bakal menampilkan video dari anak kakak kelas kalian ya. Namanya Salsabila, kelas 12 TKJ 1. Ada yang kenal? Kenal? Ya, Salsabila Febianti. Nah, ini di-upload melalui channel YouTube-nya ya.
Kalian bisa subscribe juga. Ini sengaja saya waktu kelas 11 saya kasih tugas, ya tugas remote access. Kemudian beliau ya tes salsa ini langsung buatkan tutorialnya. Kita lihat videonya seperti apa. Jadi kemarin kalian menginstalasi sistem operasi ya. Bersama aku Salsabila Febianti Bentar. di Zaza Channel. Oke, kemarin kan kalian install Linux Debian. Harusnya sama Windows sama kliennya. Nah, ini kelanjutannya. Setelah diinstal, kita melakukan konfigurasi IP address. Nah, ini videonya, silahkan disimak. Hari ini kita akan belajar singkat konfigurasi network atau TCP IP address, di mana Linux Debian itu berperan sebagai server dan kliennya itu Windows 7 ya. Oke, langsung aja kita start dulu yang Linux Debian ya. Nanti saya share link videonya ke grup biar kalian bisa nanti lihat di HP. Tapi sebelum kita melakukan praktek, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu IP-nya. Di sini ada beberapa IP yang harus kita persiapkan, 4 IP lah ya kurang lebih. Mulai dari IP yang paling pertama itu IP CISP ya, atau internet yang berfungsi sebagai default gateway dari ETH 0. Di sini saya pakai IP-nya 192.168.4.254, bebas sebenarnya kalian mau 1.0. Bentar. Ada yang tahu apa yang disebut dengan default gateway? Oke, nggak ada ya? Saya jelaskan. Jadi IP address itu semacam alamat. IP address itu kan terdiri dari 4 byte atau 4 bagian. Ya, 192 titik, pakai titik ya, dipisahkan dengan titik 18.4.99. Perhatikan angka 4 tersebut. Kemudian di sebelahnya juga di internet itu ada 192.168.4.254 yang artinya ketiga baris tersebut adalah network yang sama, jaringan yang sama. Pada dasarnya ya cirinya itu dari angka 4 itu. Jadi itu adalah network ID yang sama. Yang membedakan angka 99 dan 254-nya itu. Jadi misalkan 254-nya itu adalah servernya, internetnya, yang 99-nya itu adalah kliennya. Jadi yang 99 dia mau mengarah ke server dengan network ID yang sama. Jadi seperti ini konsepnya, misalkan default gateway itu diibaratkan internet tujuannya. Nah ini kita sebagai angka 99 mau mengarah ke tujuannya. Jadi default gateway itu adalah arah tujuan, gerbang yang mau kita tuju gitu. Biar gimana caranya kita bisa terhubung dengan internet atau dengan server. Paham ya? Itu adalah default gateway. Jadi gerbang tujuan untuk mengarahkan sebuah IP address ke IP address yang lain. Seperti itu kurang lebih ya. Atau Oke, berapa intinya jangan sampai IP-nya itu sama dan nabrak ke IP yang ETH 0 sampai ETH ke bawahnya gitu. Nah, biar selanjutnya ada ETH 0. Jadi di bawah IP ISP atau internet itu ada ETH 0. Saya pakai 192.168.4.99. Selanjutnya turun lagi ada ETH satunya dari server 192.168.1.1. Nah, baru yang PC kliennya itu 192.168.1.2. Jadi PC klien itu dia IP-nya harus turunan dari ETH1, harus sama gitu ya, satu jenis jaringan, cuman dia itu yang bagian hostnya aja yang kita otak-atik. Oke, kurang lebih udah ada gambaran lah ya kayak gini ya. Berarti yang atas itu networknya berapa? 4. Yang bawah networknya berapa? 1. Ya, yang membedakan adalah hostnya. Jadi ya ini hostnya ya. Jadi si server itu punya 2 jaringan. Jaringan ETH 0 dan jaringan ETH 1. Nah, yang jaringan ETH 0 nyambungnya ke internet atau server. Nah, jaringan yang kedua yang ETH 1 nyambungnya ke klien. Paham nih konsepnya? Oke, lanjut. Kurang lebih udah ada gambaran lah ya kayak gini ya. Jangan lupa kalian persiapkan dulu IP-nya dan pastikan IP-nya itu benar-benar apa ya, bukan yang ngasal bikin IP. Emang kita bisa bikin IP sesuai kemauan kita, asalkan masih sesuai sama aturan-aturan sehingga IP itu masih bisa menyambung gitu loh. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah tahapannya.
Kita ketikkan nano spasi Nah, ini slash perlu etc dicatat, slash silakan. network slash interface. Ini perintah-perintah Pastikan Linux ketikannya itu udah benar di dalam biar Debian. waktu kita enter Di dalam konfigurasi. si komennya ini udah bener ya. Nah. Ini tampilan awal defaultnya ya. Ada banyak perubahan yang harus kita ganti, mulai dari yang ETH0 nya. Ini kita ganti jadi auto ETH0, kemudian efface ETH0 init DHCP nya, DHCP ganti jadi static Ini udah kayak mulai gini. praktek Terus ya, udah kita mulai spasi ke konfigurasi. bawah enter, kita tambahin ketikin address. Ini kita masukin IP address ETH0 yang tadi kita buat ya. Berarti IP saya itu 192.168.4.99. yang tadi. Selanjutnya IP untuk address-nya ya. netmasknya kita pakai 255, 255, 255 dan 0 karena dia kelas C. Oke, untuk gateway-nya kita pakai 192.168.4.254. Gateway itu IP dari ISP atau network, yang dia itu posisi urutan IP-nya pertama. Terus di sini kita tambahin lagi auto ETH1. Kalau tadi auto ETH0, ini auto ETH1 disamain ya. Karena ada dua Efface jaringan ya. ETH1 ETH0 init dan static kayak yang ETH1. ETH0 sebelumnya. Tambahin juga address-nya 192.168.1.1 yaitu IP address untuk ETH1 dari si servernya itu ya. Subnet masknya juga masih sama 255.255.255.0. Sebenarnya untuk ETH1 itu nggak ada gateway ya, jadi diperhatikan. Di sini saya nambahin network dan juga broadcast. Sebenarnya nggak wajib ya, karena yang utama itu cuman yang address sama netmask sebenarnya kalau untuk ETH1. Tapi bebas juga sih. Kalian juga boleh nambahin netmask sama broadcast sesuai yang di videonya aja sih. Kalau udah tekan CTRL dan X di keyboard kalian, lalu tekan yang Y. Lalu ketik service networking restart untuk melakukan pengujian kalau si IP yang kita masukin itu udah bisa down gitu ya. Tuh dia akan munculnya oke, yang warna hijau itu tuh. Kalau udah kita beralih ke client yaitu Windows 7 untuk dilakukan settingan. Di dekat ikon suara ini ada ikon kayak komputer. Nah, ini settingan Windows 7 ya. Jadi tadi settingan Debian. Jadi di VirtualBox itu kalian bisa membuat dua OS atau dua sistem operasi sekaligus. Ya, jadi yang satu Debian, yang satu Windows. Jadi ada dua, di VirtualBox-nya itu. Nah, ini yang Windows-nya. Change adapter setting, kemudian ini diklik kiri, terus klik kanan, properties. Kalian pilih yang version 4 itu TCP, Internet Protocol version 4. Nah, ini diganti jadi use the following IP address. Kalian masukin IP address untuk klien yang tadi kita bikin ya. 1.2. Kalau ETH1 kan 1.1. Nah, ini 1.2 untuk yang si klien. Nah, default gateway-nya itu menggunakan IP dari ETH1. Karena IP ETH1 tadi kan saya 1.1. Lalu tekan Windows R secara bersamaan, CMD, kemudian di enter. Nah, di sini kalian masukin ping 192. Ini IP dari ETH1 ya, IP dari Linux server gitu ya. Jaringannya itu udah terhubung antara client server dari yang Linux ke klien yang Windows ini, berarti udah terhubung kalau misalnya TTL kayak begitu. Oke, cukup segitu dulu untuk pembahasan di video kali ini. Lanjut ke video selanjutnya. Ini langsung nyambung ke konfigurasi remote access. Jadi setelah kalian menginstal ya, kemudian install dua-duanya ya, Debian sama Windows-nya. Terus kalian mengkonfigurasi IP address-nya kayak tadi. Kedua sistem operasi Linux sama Windows-nya. Nah, berikutnya langkahnya adalah mengkonfigurasi remote access-nya. Oke, kita lihat langsung aja. Balik lagi bersama aku Salsabila Febianti di Zaza Channel. Hari ini kita akan melaksanakan praktek konfigurasi remote access menggunakan telnet tanpa aplikasi bantuan dari eksternal ya. Langsung saja kita buka untuk Linux Debian-nya yang berfungsi sebagai server. Kita ketik langsung apt. Semisal kode yang kita masukin itu waktu udah di enter kok kayak gitu lagi, ngulang lagi. Itu ada masalah di ISO-nya. Jadi ISO-nya itu belum kebaca. Kita harus ke menu yang optical drive. Nah, terus pastiin yang Debian kita itu filenya udah kecentang. Habis itu baru boleh kalian enter lagi. Kalau misalnya udah mulai berproses, habis itu keluar lagi tagar untuk bisa mulai memasukkan konfigurasinya. Kalian lanjutkan untuk memasukkan kode berikut ini, nano
spasi /etc/ssh/sshd /config apa sih itu namanya, itulah pokoknya mah. Enter, lalu akan keluar kode default gini. Ini ada port 22, kalian ganti jadi 23. Habis itu kalau udah kalian ctrl-x bersamaan Y dan enter. Terus ketik lagi kode ini, apt min get install telnet. Itu untuk nginstal si telnetnya ya. Jadi kita nggak pakai aplikasi putih eksternal ya, ribet. Y atau N kita ketik Y, kemudian enter lagi. Oke, dia berproses sampai oke kayak gitu. Nah, udah, kita lanjut ke yang klien di Windows 7. Di sini kita langsung buka aja Windows R, habis itu cmd dan ketikan telnet 192.168.1.1, dia IP ETH1. Ini masih gagal. Kalian lihat gak ada menu buat login. Nah, ini gagal nih ya. Maupun password itu karena masih gagal. Ada settingan yang belum kita setting. Kalian pasti banyak yang salah di bagian ini nih. Makanya aku pengen ngasih tahu gimana caranya itu buat ngatasin masalah kayak gini. Ya, jadi ini perlunya kalian troubleshooting, melakukan perbaikan ketika ada kesalahan. Seperti yang tadi Bapak bilang ya. Jadi bukan hanya bisa nginstal, konfigurasi, selesai, enggak. Jadi ketika ada kesalahan, ada kekurangan, oh ini apa nih yang kurang, ada yang salah. Nah, inilah jalan keluarnya, solusinya ya. Langsung aja close tampilan yang ini, habis itu kalian ke yang gambar kayak pelangi ini, habis itu ke control panel. Di sini ada program, klik kiri yang program, terus ada turn Windows apa itu on off. Nah, di sini tinggal kalian scroll ke bawah, ada telnet client dan telnet server, kalian aktifin di bagian situnya. Harus sudah dicentang di oke, habis itu tunggu loadingnya selesai. Di situ tinggal di close lagi. Itu artinya kalian udah ngaktifin untuk fitur telnetnya. Nah, tinggal Windows plus R lagi, cmd, oke. Masukin telnet, terus IP 1.1, karena dia ETH1. Kalau misalnya udah muncul untuk halaman login, berarti udah bisa kayak gini. Tinggal kalian masukin aja tuh username loginnya sama passwordnya itu apa. Oke. Cukup sekian praktek remote access pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Oke, tepuk tangan lu buat tes salsa. Apa tanggapan kalian tentang video yang tadi kalian? Apa yang sudah kalian pahami? Apa yang belum kalian pahami? Itu kan ada dua sambungan internet ya. Iya. Terus kalau misalnya internetnya lebih dari dua, berarti ditulis semua Buran. Internetnya lebih dari, bukan ke internetnya kali, kliennya. Iya, kliennya kan tadi ya ETH0. Oke. 1. Nah, itu kan ditulis semua pas di pengerjaannya. ETH0 IP-nya berapa, itunya berapa. Iya. ETH1 juga sama. Terus kalau misalnya Windows-nya ada 2 tuh. ya, terus kalau lebih dari 2 gimana? Oke, tepuk tangan buat Tina, pertanyaannya bagus sekali. Servernya 1 kan ya, jaringannya 2, dia punya internet, terus punya klien 1. Pak, gimana kalau kliennya ada 2? Bisa, bahkan kliennya bukan cuma 2, bisa 10, bisa ratusan. Kalau belakangnya nggak sama. Asalkan nggak sama ininya. Nah, jadi maksimal IP address kan ini. Nah, di servernya ini mentoknya segini. Berarti ada sekitar 254 klien bisa digunakan sebagai klien. Nah, sekarang tugas kalian bikin kelompok. Oke, saya bakal bagikan LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Tina boleh dibantu, silakan. Ini oke, sebelumnya kalian bentuk kelompok dulu. Sok, silakan duduk sama kelompoknya. Oke, sekarang satu kelompok 5 atau 6. Totalnya 6 kelompok ya, dibikin 6 kelompok. Silakan LKPD-nya dibagikan. Berarti satu ini satu, Pak. Ya, satu kelompok satu LKPD. Ya. Oke, sebelum mengerjakan kita sepakati dulu nih, perhatikan dulu. Ya, berapa lama waktunya kalian mengerjakan proyek kalian? Kalau misalkan 1 jam cukup? Berarti 1,5 jam. 1,5 jam berarti 90 menit. Apa yang salah ini kalian? Ini kita lihat pekerjaan mereka, teman-teman. Loginnya apa? Bibian saya. Ini lagi loading booting. Bentar. Harus muncul username sama password. Ya, ketikkan SO
Enter, masukkan lagi password 123. Nah, udah selesai satu. Nah, udah ini tinggal konfigurasi lanjutannya ya. Nah, sekarang install Windows-nya. Ya, ayo Pak, silakan. Ya. Oke, ini mohon perhatian semuanya. Ini langkah selanjutnya, jika kalian mempraktekkan ya sedang install. Nah, yang lain tugasnya membuat laporan presentasi nanti ke depan. Ya, ini kan kalian sedang instalasi nih. Ada 2 sistem operasi, Debian sama Windows. Nah, tugas yang lain itu membuat laporan di PowerPoint. Boleh menggunakan Canva kayak kemarin. Ya, kalian tuliskan laporannya, ya materi yang kalian kerjakan tadi, dari mulai menginstal Debian dan menginstal Windows. Ya, kalian tuangkan dalam bentuk laporan dipresentasikan. Silakan menggunakan PowerPoint boleh atau di Canva boleh. Paham? Silakan kalian rangkum materi yang kalian buat ataupun yang kalian kerjakan. Nanti setelah selesai presentasikan berkelompok ke depan. Silakan lanjutkan lagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konfigurasi network dan remote access. Dengan anggota kelompok, dengan saya Mutiara Saningsih, Saya Talita Julian, Intan, Rudia, Naila. Di sini kami akan menjelaskan tentang konfigurasi network ID. Pengertian Linux Debian. Debian adalah sistem operasi komputer yang tersusun dari paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU dan lisensi perangkat lunak lainnya. Selanjutnya, pengertian konfigurasi. Konfigurasi jaringan adalah proses pengaturan kontrol, alur, dan operasi jaringan untuk mendukung komunikasi jaringan suatu organisasi dan atau pemilik jaringan. Kemudian konfigurasi network ID. Start Linux Debian, lalu login dan langsung masukkan password, setelah itu ketikkan SU. Sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mempersiapkan beberapa IP. Kurang lebihnya 4 IP yang akan digunakan untuk IPC, ISP untuk internet yang dibagi ke kelompok menjadi ETH0 dan ETH1 yang masing-masing IP-nya bisa dibuat sendiri. Kemudian ada langkah-langkah dalam melakukan konfigurasi network. Kita ketikkan nana spasi slice etc slice network slice interface. Di awal default ada banyak perubahan yang harus diganti, mulai dari ETH0 kita ganti jadi auto ETH0. Kemudian iFace ETH0, inet DHCP, kemudian DHCP-nya diganti jadi static. Lalu spasi ke bawah, enter. Kita tambah ketikan address. Kita masukkan IP address ETH0, lalu selanjutnya tinggal memasukkan IP-IP yang telah kita buat masing-masing. 1. Mengatur manajemen mengendalikan komputer service dari jarak jauh selama terhubung dengan komputer melalui jaringan. 2. Melakukan konfigurasi service server dari jarak jauh. 3. Pembarui libel system atau repository OS. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tina Rustiani dari kelompok 1. Di sini saya mungkin ingin menambahkan atau memberikan saran kepada kelompok kelompok 3, karena kan tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Romi itu kan ada kayak langkah-langkahnya juga. Terus kayak langkah-langkah install dan konfigurasi tentang remote access. Nah, di sini kan udah bagus ya, kayak ada pengertian, terus langkah-langkahnya juga mungkin ada beberapa gitu ya. Tapi nggak begitu rinci. Kalau bisa mah kayak masukannya ditambahin kayak langkah-langkah buat tadi kan ada perbaikan ketika ada masalah juga ya Pak ya. Kayak kita menemukan masalah di dalam instalasi, kita harus bagaimana? Iya, jadi masukan dari aku sih
yang kayak seperti itu dimasukkan supaya kedepannya juga tahu gitu. Itu aja. Terima kasih. Silakan ditanggapi oleh saudara Muslihat. Tanggapi dong. Tanggapan dari saudara Tina. Baik, terima kasih untuk Tina. Izin menanggapi untuk langkah-langkah dan juga tadi kan di situ ada pemecah kayak permasalahan gitu. Kalau misalnya kita kita ngulang kayak gitu gimana? Nah, kenapa kita dari kelompok 3 tidak menambahkan tersebut? Karena beberapa dari kita itu masih ada yang belum paham. Terus kita juga bingung cara menjelaskannya bagaimana. Ada yang paham tapi kita juga bingung cara menjelaskannya bagaimana. Jadi kita skip itu terlebih dahulu. Jika nanti ada kesempatan lagi, kita akan menambahkannya lagi. Terima kasih. Silakan Tina. Baik, sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Thank you. Untuk presentasi kalian ya sudah selesai. Tadi kalian sudah praktek ya, mulai menginstal, mengkonfigurasi, kemudian menguji, juga mempresentasikan hasil proyek kalian. Sudah ditanggapi juga oleh Tina. Nah, sekarang terakhir siapa yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran kali ini? Jadi kesimpulan belajar hari ini yaitu pertama kita belajar remote access, yaitu kayak remote access itu fungsinya untuk menyambungkan atau mempermudah pekerjaan ketika kita ada di luar, terus pekerjaan kita ada di mana, terus bisa memakai remote access untuk mempermudah. Terus ketika ada permasalahan saat instalasi dan cara mengatasinya bagaimana. Terima kasih. Apakah kalian merasa bahagia, senang, atau merasa bingung? Silakan kalian ungkapkan. Dari kelompok 1 dulu, apa perasaan kalian tentang materi ini? Senang, bingung. Senang, bingung. Kelompok 2? Mana kelompok 2? Apa perasaan kalian tentang materi ini? Pusing. Bingung. Kelompok 3? Lapar. Oke. Kelompok 4 mana? Kelompok 4? Sama bingung. Kelompok 5 mana? Masih bingung. Soalnya nggak praktek, Pak. Kelompok 6? Bingung, oke. Tapi sedikitnya ada yang paham dong? Ada, ya, oke. Karena baru pertama kali ya? Ya. Mungkin mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita sudah nggak bingung lagi. Sudah menemukan titik terang ya, pencerahan seperti itu. Ada post-test soal. Silakan kerjakan post-test yang sudah saya kirim di grup WhatsApp. Silakan buka HP-nya. Kerjakan, ada 10 soal di situ. Ya. Silakan kerjakan. Oke, udah selesai? Oke, udah. Sedikit refleksi dari saya di hasil presentasi kalian itu ternyata mungkin pertama bahasa ya, penggunaan bahasa. Pertama mungkin dari public speaking. Nah, ini penting ya, belajar public speaking. Artinya belajar di depan forum ataupun kelas itu penting. Jadi jangan pernah berpikir itu mah hanya khusus orang-orang tertentu, enggak. Justru kalian ya bisa belajar, bisa mempelajari, bisa diulik-ulik, bisa diasah. Artinya bukan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ngomong di depan. Kalian pun yang belum pernah ngomong, yang belum pernah nyoba. Tadi kan berkelompok tuh ya. Nanti seorang-seorang belajar public speaking di depan. Kalau di eskul udah biasa mungkin ya. Ya udah di eskul. Makanya saya sering bilang, "Hayo ikutan eskul." Kenapa? Dampaknya, efeknya itu luar biasa. Bukan hanya pengetahuan, bukan hanya ilmu di sini doang, tapi keseluruhan jiwa dan raga kalian itu diolah gitu loh. Fisik. Iya, fisiknya. Pertama fisik sama mental. Mental beraninya tuh muncul. Beda dengan yang nggak ikut eskul, pasti beda. Kenapa saya sering bilang, ayo sok silakan, mau eskul apapun ya, mau eskul apapun. Mau ikutan organisasi OSIS, mau ikut pramuka, paskibra, eskul yang ada di SMK ini. Eskul saya ITC, silakan. Mau ada lagi IoT, bebas. Ya. Jadi itu untuk mengasah keterampilan kalian, mengasah potensi kalian. Ya, mengasah kemampuan, skill, ada soft skill, ada hard skill. Itu menjadi kesatuan yang mantap lah, yang luar biasa. Ya, kayak Mutia itu
nggak dengan begitunya langsung ujung bisa ngomong di depan karena dia sudah terbiasa gitu loh. Ya bisa karena terbiasa ngomong di depan orang, ngomong di teman-teman yang banyak kayak gitu. Nah ini berlaku untuk semua ya. Tidak terkecuali anak yang introvert, yang pendiam, cicingan, ololeho, cuman ngeliatin doang, melohok, baru ngacai. Hok cai. Tidak seperti itu. Kalian harus aktif ya. Contoh, ada yang pinter, ada yang hafalannya kuat, matematikanya jago, bahasa Inggrisnya bagus, tapi cicingan. Itu masuk ke penilaian sikap yang jelek. Keterampilannya bagus, tapi sikapnya jelek, itu mengurangi nilai di rapot. Pak, saya mah pinter loh, saya mah jago gini-gini, tapi kok saya kalah sama si itu? Cuman pinter ngomong doang. Halo, pinter ngomong doang. Kalau nggak pinter dari pengetahuannya, nggak mungkin dia pinter ngomong. Jadi istilahnya penilaian sikap itu ada penilaian. Bukan hanya keterampilan, bukan hanya kemampuan, bukan hanya pengetahuan. Tapi nilai sikap. Sikap itu dari karakter, dari kepribadian, ya, dari gaya bahasa, dari penyampaian materi seperti itu. Ya, jadi semuanya tolong dipelajari ya. Baik tadi yang kita simak, kita lihat, itu menjadi pembelajaran, jadi contoh buat kalian. Semoga lebih baik lagi. Tepuk tangan buat PKJ 2. Terima kasih. Itu aja refleksi dari saya. Ya, materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang web server. Kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa. Silakan pimpin doa oleh KM. Ya, silakan. Duduk rapi. Siap. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.